Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Perhubungan belum mengumumkan tarif baru angkutan darat. Di sisi lain, pihak angkutan darat secara sepihak menaikkan tarif dengan angka yang tinggi. Apa dampaknya? Inilah Top Review. Beginilah aktivitas puluhan supir mobil angkutan umum di Terminal Cimone, Kota Tangerang, Banten. Mereka terlihat hanya duduk-duduk akibat kian sepi penumpang. Para sopir pun mengeluh atas kebijakan pemerintah yang resmi menaikkan harga BBM subsidi pada 3 September 2022 lalu. Mereka mendesak organisasi angkutan darat atau organda daerah setempat untuk menyesuaikan tarif baru bagi penumpang. Romi, salah seorang sopir angkutan umum di Terminal Cimone, Balaraja, menginginkan kenaikan tarif penumpang hingga 50% dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Rute dari Balaraja Cimone kalau kami masih pasang tarif masih Rp10.000. Itu udah jauh dari jangkauan semua itu, Bang. Inginnya kenaikan berapa, Pak? Kira-kira keinginan sopirnya? Ya keinginan kami sih ya bisa Rp15.000 lah gitu, Balaraja Cimone. Kementerian Perhubungan memastikan akan ada penyesuaian tarif angkutan umum setelah harga BBM resmi naik. Namun, Kemenhub masih mengkaji berapa besaran tarif yang tepat. Melakukan penyesuaian tarif angkutan kelas ekonomi, khususnya untuk angkutan darat. Besaran penyesuaian akan ditentukan oleh kajian yang tengah dan akan kami lakukan, dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu dekat. Termasuk dalam hal ini adalah kajian terhadap tarif penumpang ekonomi angkutan antar kota, antar provinsi atau AKAP. Lambatnya Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum membuat para sopir melakukan inisiatif untuk menaikkan tarif masing-masing. Sopir angkutan umum rute Pasar Minggu Kebayoran mengaku terpaksa menaikkan ongkos penumpang dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 sebab pembelian bahan bakar lebih mahal setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Jika biasanya mengisi bahan bakar jenis Pertalite Rp70.000 untuk satu kali perjalanan, saat ini harus menambah Rp30.000 lagi untuk melakukan perjalanan. Mau naik ya, tapi gimana ya, harus naikin. Kita kalau mau ngikutin aja ya, kita tukar bensin ya lah. Ya, ada yang naik, ada yang ngerti, nggak pakai naikin, udah naikin sendiri. Kadang-kadang ada juga yang masih bayar Rp5.000 di bawahnya. Itu gimana kalau masih bayar Rp5.000 di bawah gitu, Pak? Mau nggak mau harus ditaikin. Di sektor angkutan online, keluhan juga terjadi karena belanja BBM yang meningkat 30%. Hari pertama memang banyak yang sudah mengeluh. Kenaikan BBM ini sudah sangat berdampak. Yang biasanya bisa kita pulang bawa uang sekitar 150-200 ribu, dengan adanya kenaikan BBM sekitar 30%, artinya ada pengurangan juga nih dari pendapatan teman-teman. Pengurangannya setara dengan sekitar 30% dari sekitar 200 ribu itu, atau 30%-nya itu 60 ribu kita berkurang pendapatan kita. Namun driver ojol tidak ingin tarif naik tinggi karena akan berdampak pada berkurangnya penumpang. Kami mengharapkan pasca kenaikan BBM sebesar 30% untuk Pertalite, karena mayoritas pengemudi ojek online ini menggunakan BBM jenis Pertalite ya, itu kita berharap ada penyesuaian tarif. Namun tarif yang kami harapkan adalah memang jangan sampai terlalu tinggi juga. Karena konsen utama kami dari asosiasi itu adalah kepada biaya sewa aplikasinya. Kalau biaya sewa aplikasinya dapat direndahkan, sekarang ini kan 20%. Kita berharap maksimal pemerintah itu memberlakukan 10% saja biaya aplikasinya. Sehingga tarif dari ojek online ini bisa ditekan tidak naik terlalu signifikan. Walaupun BBM jenis Pertalite ini naik sampai mencapai 30%.
Lembaga Riset Ekonomi dan Keuangan Indef juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif angkutan jangan terlalu tinggi karena berisiko terhadap kenaikan inflasi, khususnya di sektor makanan dan minuman. Tapi jangan ketinggian karena ini yang akan punya multiplier effect ya ataupun dampak inflasi yang tinggi di masyarakat ya, karena terutama ke bahan pangan ya, karena bahan pangan itu kan ongkosnya akan muncul dengan nyata ya dibandingkan ya laptop atau elektronik itu ya nambah 4.000 5.000 per kilometer ya oke gitu. Tapi kalau ya sembako itu kalau nambah itu kan berasa sekali. Nah ini jadi sekarang nih detailnya di devil in the detailnya di TPID ya, tim pemantau ya inflasi daerah itu kan. Dan kemudian yang tingkat nasional saya kira juga harus segera dituntaskan, yaitu dari driver ojol ya, ojol baik yang mobil maupun motor, karena mereka untuk mencari nafkahnya memang terkait alat dan menggunakan BBM dengan jumlah yang banyak. Gitu. Namun belum keluarnya tarif baru dari Kementerian Perhubungan membuat supir angkutan umum menaikkan tarif masing-masing yang tak jarang sangat tinggi. Hal ini dikhawatirkan akan menaikkan harga-harga kebutuhan melebihi perkiraan.